السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان حديثنا في الليلة الماضية حول العلم والتعامل به مع المخالف والمؤالف، وفي هذه الليلة التي نرجو برها وبركتها سيكون الكلام حول العلم والعمل بالعلم. Baik, setelah Syekh berhamdalah kemudian bersalawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Syekh berkata bahwa pertemuan kita kemarin malam berbicara tentang ilmu, ya, dan berbicara juga tentang bagaimana bermuamalah dengan mukhalif, dengan orang-orang yang berselisih dan orang-orang yang bersepakat di dalam keilmuan. Okay? Adapun pembahasan kita pada malam ini insya Allah akan berbicara tentang ilmu dan pengamalannya, ya, tentang ilmu dan pengamalannya. Fadl. Fal-ilmu innama yuradu lil-amal. Sesungguhnya ilmu pada dasarnya memang ditujukan untuk dipraktikkan, untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Fal-ilmu syajarah wal-amalu thamarah. Apabila mau diberikan analogi, maka ilmu adalah pohon dan amalan tersebut adalah buahnya. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Fala budda min al-iman wal-ilm wala budda min al-amali bidzalika al-ilm. Maka dari situ dapat disimpulkan wajibnya, ya, keimanan yang didasari keilmuan dan kemudian amalan yang berangkat dari keilmuan. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقال قل آمنت بالله ثم استقم. Demikian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sebagian sahabatnya. Nabi berkata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. فجمع له بين العلم والعمل. Jelas di hadis itu pun dapat disimpulkan bahwa di situ Nabi menyatukan antara ilmu dengan amal. Qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala alladhina qalu rabbuna Allah kathir walakinna alladhina istaqamu qalil. Hafidh Ibn Rajab rahimahullah berkata, mereka yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah itu banyak, namun mereka yang bertahan di atas keistiqomahannya itu sedikit. Wa kana al-ulama'u yaqulun innamal ilmu ma nafa'. Dan para ulama dahulu berkata, sesungguhnya yang dianggap ilmu adalah yang membawakan manfaat. Lianna man lam ya'mal bi'ilmihi kana 'ilmuhu wabalan 'alayhi. Dikarenakan mereka yang tidak merealisasikan keilmuan yang ada padanya, maka jadilah ilmu tersebut musibah baginya. Wa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ahli ilmu. Walidzalika qala al-ulama man kana billahi a'raf kana min Allah akhwaf. Dari situ para ulama berkata, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia kelak akan lebih takut kepada Allah.
وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa di antara mereka yang bangun di malam hari dalam keadaan bersujud ataupun berdiri, yakni mendirikan qiyamul lail, yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, berangkat dari takutnya dia di hari akhir kelak. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Maka katakanlah, apakah sama mereka yang berilmu dan yang tidak berilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang menyadari hal tersebut hanyalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Fadzakara Allah huna al-ilma wal amal. Di situ Allah jelas menyebutkan antara ilmu dengan amal. فذكر من صفات العلماء قيام الليل وأداء الواجبات والمستحبات. Dan Allah menyebutkan di situ bahwa di antara sifat para ahli ilmu adalah di mana mereka mendirikan qiyamul lail dan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan yang sunnah-sunnahnya. وأنهم جمعوا بين الخوف والرجاء. Dan bahwasanya para ahli ilmu tersebut menyatukan antara sifat khauf, yaitu takut kepada Allah, dan raja, yaitu senantiasa berharap juga kepada rahmat Allah. فخوفهم من الله يمنعهم من الوقوع في المعاصي. Rasa takut mereka kepada Allah menahan mereka dari terjerumus ke dalam maksiat-maksiat. ورجاؤهم لله يدفعهم لفعل الطاعات والقربات. Dan rasa berharap mereka kepada Allah mendorong mereka, memotivasi mereka untuk terus melakukan amalan-amalan ketaatan-ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. وقد وصف الله عز وجل أنبياءه بالعلم والعمل والخشية. Dan Allah sendiri telah mensifati para nabinya dengan keilmuan dan amalan dan rasa takutnya, yakni kepada Allah. ووصفهم الله بالإخلاص والصبر. Allah mensifati mereka dengan keikhlasan dan kesabaran. ووصفهم بالمسارعة في مرضات الله. Allah mensifati bahwa mereka adalah orang-orang yang bersegera menuju keridhaan Allah. وبالتضرع والابتهال إلى الله. Mereka orang-orang yang senantiasa bersimpuh dan memohon kepada Allah. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Allah berfirman, sesungguhnya mereka senantiasa bersegera di dalam hal-hal kebaikan. ويدعوننا رغبا ورهبا. Dan senantiasa memohon kepada kami, baik berangkat dari rasa cintanya ataupun rasa takutnya. وكانوا لنا خاشعين. Dan mereka senantiasa khusyuk, tunduk dan takut kepada kami. وقال الله عز وجل عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Dan Allah pun mensifati tentang Nabiullah Nuh alaihi salam bahwasanya sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang sangat merealisasikan nilai-nilai bersyukur kepada Allah. وقال الله عن داود عليه السلام نعم العبد إنه أواب. Dan Allah berfirman tentang Dawud alaihi salam, betapa senikmat-nikmatnya seorang hamba, sesungguhnya ia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. وقال الله تعالى عن أيوب إنا وجدناه صابرا. Dan Allah pun mengatakan tentang Ayub, menggambarkan betapa Ayub adalah seorang yang sangat bersabar luar biasa. وهكذا وصف الله أنبياءه بكل خير وفضيلة. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabinya dengan seluruh bentuk kebaikan dan keutamaan. فإنهم صفوة الله من عباده وخيرته من خلقه. Dikarenakan mereka adalah hamba-hamba terbaik dan hamba-hamba terpilih pilihan dari Allah Subhanahu wa taala.
وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. فقد كانوا خير الناس في العلم والعمل. Sungguh mereka adalah sebaik-baiknya manusia di dalam hal ilmu dan beramal. وسأذكر بعض الأمثلة من حال الصحابة رضي الله عنهم في العلم والعمل والمسارعة إلى ذلك. Kita akan memberikan beberapa contoh yang memberikan gambaran tentang kondisi beberapa sahabat radhiyallahu anhum di dalam ilmu dan amal dan bersegera ke dalam hal tersebut. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف بيوت الأشعريين في الليل. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh aku sangat mengetahui beberapa rumah golongan Asy'ari di malam hari. Asy'ari ini sebuah kabilah dari kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman. Oke? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kabilah tersebut. Sesungguhnya aku mengetahui beberapa rumah di antara kabilah tersebut. Fadhal. وذلك لقيامهم بالليل وحسن تلاوتهم للقرآن. Itu dikarenakan terlihatnya betapa mereka senantiasa menghidupkan malam-malam harinya dan betapa mereka membaca Al-Quran dengan baik. ومن عجيب ذلك أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Beberapa fuqara sahabat, beberapa sahabat yang berada dalam kondisi fakir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashkuna ikhwanahum al-aghniya. Mereka komplain atau mengeluhkan para orang-orang kaya di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal 'ajibu annahum ma ja'u yashkuna annahum la yu'tunahum min amwalihim. Dan yang menakjubkan adalah di mana para sahabat-sahabat yang fakir ini tidaklah datang mengeluh kepada Nabi dikarenakan orang-orang kaya tersebut tidak membagi hartanya kepada mereka. Bukan karena itu mereka datang mengeluh. Walam yahsaduhum ala anna Allah faddalahum alaihim birrizq. Namun mereka tidak juga mereka mengeluhkan dikarenakan Allah mengutamakan sahabat-sahabat lain dalam urusan rizki. Walakinnahum qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur yani al-amwal bil ujur. Namun yang mereka keluhkan adalah di mana mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh para hartawan di antara kami mereka telah menghabiskan jatah pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Tidakkah kau lihat di mana mereka sholat, kami pun sholat, dapat pahala yang sama. Mereka orang-orang kaya berpuasa, kami pun berpuasa, dapat pahala yang sama. Walahum fadlu malin yahujjuna wa ya'tamiruna wa yatasaddaqun. Namun mereka memiliki harta yang lebih. Dengan itu mereka dapat berhaji, dapat berumroh, dan dapat bersodakoh. Yani hal-hal itu tidak bisa kami yang fakir melakukannya. Falam yaqul al-fuqara lahum aghniya ya'kulun wa yashrabun wa yatazawwajun wa yabnuna wa yarkabun. Jadi tidaklah orang-orang fakir tersebut mengeluh kepada Nabi dikarenakan orang-orang kaya tersebut mereka bisa makan lebih, minum lebih, atau kawin lebih. Sementara mereka yang fakir nggak bisa nambah. Bukan itu yang mereka keluhkan kepada Nabi. Falam yakun at-tanafus bainahum fi hadha. Sungguh persaingan di antara para sahabat tidak di sisi nikmat duniawi itu. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من خلفكم وأدركتم من سبقكم. Kemudian Nabi pun berkata kepada mereka, maukah kalian aku beritahu tentang satu hal kepada satu hal yang dengan itu kalian dapat mengejar
mereka yang telah mendahului kalian, yakni di urusan pahala dan ibadah tadi. Tusabbihuna dubura kulli salah 33 wa tahmaduna 33 wa tukabbiruna 33 wa taquluna tamam al-100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar Nabi memberikan tips bagaimana cara kalian untuk dapat menyaingi pahala mereka yang memiliki harta tersebut. Tipsnya adalah agar setiap penghujung sholat, yakni setelah sholat, agar kalian bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, dan kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi complete 100. Walam yalbathu illa qalilan faraja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashtakun. Namun setelah itu tidak lama kemudian mereka pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluh. Faqalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna al-aghniya bima qulta lana fafa'alu mithla ma fa'alna. Kemudian mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, para saudara-saudara kita yang kaya ini, mereka mendengar juga tips yang kau berikan kepada kami itu kemarin. Akhirnya mereka pun melakukan hal yang sama sebagaimana yang kami lakukan, sebagaimana yang Rasul berikan tipsnya pada mereka. Fahina idzin qala lahum dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Pada saat itu Nabi berkata kepada mereka, itu bagaimanapun adalah keutamaan milik Allah. Allah bagikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Abdullah bin Umar, ni'mal 'abd Abdullah bin Umar law kana yaqumul lail. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum, sungguh senikmat-nikmatnya seorang hamba adalah Abdullah ibn Umar, andai saja dia rutin bangun malam. Qala fa wallahi ma taraktu qiyam al-lail ba'da dhalik. Abdullah ibn Umar setelah Nabi mengatakan tersebut, ia berkata, sungguh demi Allah aku tidak pernah meninggalkan sholat malam sekalipun setelah itu. Fantafa'a bidzalika al-'ilm wa 'amila bihi. Akhirnya dia dapat mengambil manfaat dari situ, baik dari ilmu ataupun amalannya. Wa da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr ibn al-'As yawman faqala lahu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah ibnu Amr, "Alam ukhbar annaka taqulu atau annaka taqumu al-laila wa tasumu an-nahar?" Nabi berkata kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As ini, aku mendapatkan kabar bahwasanya kau senantiasa mendirikan sholat di malam hari dan terus berpuasa di siang hari. Wa annaka taqul satasumu ad-dahra kullahu. Dan aku dengar kabar bahwasanya kau berkata bahwa kau akan berpuasa sepanjang hidup. Qala qad qultu dzalika ya Rasulullah. Kemudian Abdullah ibn Amr berkata bahwasanya sungguh ya aku telah mengatakan demikian ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sum yawman wa afṭir yawman. Kemudian Nabi pun berkata, mengarahkan Abdullah ibn Amr ibn As ini, berpuasalah kau satu hari dan bukalah satu hari, yakni jangan puasa tiap hari. Wa kana qabla dhalik qad qala lahu sum 3 ayyam min kulli syahr. Bahkan sebelumnya Nabi pun pernah menganjurkannya untuk berpuasa 3 hari, minimal 3 hari di dalam 1 bulan. Faqala inni utiqu afdala min dhalika ya Rasulullah. Namun Abdullah ibn Amr berkata, sungguh aku mampu lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Faqala sum yawman wa afṭir yawmain. Kemudian Nabi berkata, kalau begitu berpuasalah kau sehari dan buka 2 hari.
فقال إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. Namun Abdullah bin Amr berkata, sungguh aku masih mampu untuk melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. فقال صم يوما وأفطر يوما. Akhirnya Nabi berkata, kalau begitu puasalah kau 1 hari dan buka 1 hari. قال لا أفضل من ذلك وهو صيام داود عليه السلام. Itu adalah puasa Nabiullah Dawud alaihi salam. ومن عجيب ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. Dan di antara riwayat-riwayat menarik yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam bab beramal demikian, ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حبيبة رضي الله عنها. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari Habibah radhiyallahu anha. حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, di mana dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat di dalam sehari semalam, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. قالت حبيبة رضي الله عنها والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. Habibah berkata, sungguh demi Allah aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku dengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat ini maksudnya salat-salat yang nawafil ya. Qobliyah ba'diyah gitu ya. وكان الراوي عنها لهذا الحديث في صحيح مسلم عنبسة ابن أبي سفيان. Dan yang meriwayatkan hadis ini dari Habibah radhiyallahu anha adalah seorang tabi'in yang bernama Ambasah ibnu Abi Sufyan rahimahullah. قال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من حبيبة. Ambasah pun, ini tabi'in yang meriwayatkan dari Habibah juga berkata, demi Allah, aku pun tak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku dengar hadis ini dari Habibah radhiyallahu anha. وروى الحديث عن عنبسة عمرو بن أوس في صحيح مسلم قال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. Dan kemudian yang meriwayatkan dari Ambasah ini di dalam Sahih Muslim adalah Amr ibnu Aus rahimahullah. Dia pun demikian berkata, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku dengar hadis ini dari Ambasah. وروى الحديث في صحيح مسلم النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس فقال والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. Dan kemudian hadis tersebut diriwayatkan dari Amr ibnu Aus oleh An-Nu'man ibnu Salim. Demikian pun An-Nu'man ibnu Salim rahimahullah berkata, sungguh aku tak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr ibnu Aus. وهذا حديث مسلسل بالعلم والعمل. Hadis ini di dalam metodologi ilmu hadis yang dikenal dengan nama istilah hadis musalsal bil ilmi wal amal, yakni sebuah rantai hadis yang diriwayatkan ya dengan lafaz tertentu dan dengan praktek tertentu yang sama dilakukan oleh para periwayat di rantai hadis tersebut. وهذا هو المقصود من العلم. Inilah yang menjadi tujuan dari ilmu. وإلا كان العلم وبالا علينا. Kalau tidak demikian, yakni ilmu tidak menjadi sebuah amalan, jadilah justru ilmu tersebut menjadi musibah kelak bagi kita. فلنسأل أنفسنا جميعا ما نصيبنا من هذه الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس. Coba sekarang kita mulai
introspeksi diri kita masing-masing. Berapa banyak kadar sholat rawatib yang kita lakukan di dalam sehari semalam. Tadi 12 rakaat tadi sholat nawafil, yakni sholat rawatib ya, yang mengiringi sholat-sholat fardu. Arba'un qabla adh-dhuhr wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya wa rak'atani qabla as-subh. Ya. 4 sebelum zuhur, kemudian 2 setelahnya, dan kemudian sholat-sholat rawatib sebagaimana kita ketahui dan biasa laksanakan. وهكذا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال كما في صحيح الإمام مسلم. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di dalam Sahih Muslim, أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkanku dengan 3 hal. صيام 3 أيام من كل شهر. Yang pertama, agar senantiasa menjaga puasa minimal 3 hari di setiap bulan. وأن أوتر قبل أن أنام. Kemudian agar aku senantiasa mendirikan sholat witir sebelum aku tidur. وبركعتي الضحى. Dan yang ketiga adalah agar senantiasa menjaga sholat 2 rakaat sholat duha. وأخبر أنه ما تركها منذ أوصاه رسول الله بها. Abu Hurairah mengkhabarkan bahwasanya sungguh dia tidak pernah meninggalkan amalan-amalan tersebut sejak Rasul mewasiatkan hal itu kepadanya. ولما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Dan ketika Allah menurunkan suratnya, ayat yang berkata, sungguh tidak akan kalian mendapatkan albir, yakni nilai kebaikan yang mulia, sehingga kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Di dalam Sahihain dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية. bahwasanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika ayat tersebut turun, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Ia langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ahabba amwali ilayya bayruha ismu hadiqah. Ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah bayruha. Bayruha adalah sebuah taman, tanah yang menjadi taman. Ini diantara aset-aset yang paling dicintai oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Wa kanat tilka al-hadiqah fi qiblatil masjidin nabawi. Dan posisi taman tersebut berada di kiblatnya, di hadapannya Masjid Nabawi. Wa kana fiha ma'un 'adb. Di taman tersebut terdapat air yang sejuk. Wa fiha nakhilun wa yakhruju ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Banyak terdapat di situ pohon korma buat ngadem, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam seringkali majlas di situ, duduk di situ, ngadem. Faqala ya Rasulullah inni ja'altuha lillahi wa rasulih. Abu Talha pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya taman tersebut aku jadikan bagi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni wakaf. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabihal bai'. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh telah beruntung, yakni apabila ini diibaratkan sebuah perdagangan, sebuah bisnis, maka ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, di mana kita mengorbankan nikmat yang ada pada kita bagi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah beruntung perdagangan tersebut. Begitu Nabi berkata. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat lebih tepat agar kau membagikan taman tersebut kepada kerabat-kerabat dekatmu. Faja'alaha
أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه. Akhirnya benar Abu Talhah membagi taman tersebut kepada para kerabat-kerabat dekatnya. ومن ذلك أيضا ما في صحيح مسلم أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تعانيه من مهنة البيت. Demikian juga kabar yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha terkadang mengeluh rasa berat yang ditanggungnya dari mengurus rumah, yakni Fatimah radhiyallahu anha. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما. Akhirnya Fatimah mendatangi bapaknya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta seorang pembantu khadamah untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله عنهما ألا أدلكما على أفضل من خادم. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru datang pasukan perang dan banyak sandera-sandera yang akhirnya jadi budak. Nah ini maksudnya Fatimah memintanya untuk jadi pembantunya. Tapi pada saat itu Nabi tidak mengabulkan permohonan putrinya tersebut. Malah Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, maukah kau aku beritahukan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada keberadaan seorang pembantu di rumahmu? تسبحون الله قبل النوم 33. Yaitu agar kau sebelum tidur, agar kau bertasbih 33 kali. وتحمدون الله 33. Dan kemudian agar kau bertahmid 33 kali. وتكبرون الله 34. Dan agar kau bertakbir 34 kali. فذلك خير لكما من خادم. Sungguh wirid tersebut jauh lebih baik bagi kalian berdua daripada keberadaan seorang pembantu. Yani Rasul berkata kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. وهذا الذكر من أذكار النوم. Nah, ingatlah itu bahwasanya itu diantara zikir-zikir sebelum tidur. حتى قال الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. Sehingga bahkan Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, إن هذا الذكر من أعظم الأسباب التي يعان بها العبد في يومه على أمر دينه ودنياه. Mereka berkata bahwasanya zikir tersebut adalah di antara sebab terbesar datangnya pertolongan bagi seorang hamba, baik di dalam urusan duniawinya ataupun urusan agamanya. لأن عليا وفاطمة طلبا خادما يعينهما على أمور دنياهما. Dikarenakan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, mereka meminta seorang pembantu untuk membantu mereka dalam mengatasi urusan-urusan dunia mereka tentunya. فدلهما النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أفضل في دينهما ودنياهما. Namun Nabi menunjukkan kepada mereka kepada sesuatu yang jauh lebih mulia bagi mereka, baik di dalam dunia, urusan dunia ataupun di dalam urusan agama mereka. والعجيب في هذه القصة أنه في صحيح مسلم قيل لعلي بن أبي طالب لما قال فما تركت هذه الكلمات منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ajibnya dari kisah ini, menakjubkannya dari kisah ini di Sahih Muslim adalah apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya sungguh aku tak pernah meninggalkan wirid ini sejak aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقالوا له حتى ليلة صفين التي وقع فيها القتال مع معاوية. Sehingga para manusia berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika malam perang Siffin, yang dimana terjadi fitnah peperangan antara kelompok Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma.
لأن المتوقع أن ليلة المعركة ينشغل فيها الإنسان عن أهم مطالبه الدينية والدنيوية. Ali radhiyallahu anhu, sehingga Ali radhiyallahu anhu tetap mempertahankan zikir tersebut di peperangan malam peperangan Siffin, dikarenakan biasanya di hari peperangan demikian seseorang akan tersibukkan dari zikir-zikir atau dari urusan-urusan agamanya atau dunianya dan fokus pada urusan peperangan. فقال علي رضي الله عنه ولا ليلة صفين، أي أنه حافظ على هذا الذكر حتى في تلك الليلة العصيبة. Ali berkata radhiyallahu anhu, sungguh aku terus pertahankan zikir tersebut, wirid ini sejak aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pun di malam perang Siffin, yang di situ terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Awas, peperangan di antara sahabat radhiyallahu anhum, kalaupun kita mendengar, jangan sama sekali mengurangi rasa hormat kita kepada mereka radhiyallahu anhum. Udah ya, jangan sama sekali mengurangi rasa hormat kita apabila mendengar apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Udah ya. وكثير منا اليوم لأدنى شغل وعذر قد يترك الواجبات فضلا عن المستحبات. Dan kebanyakan kita sekarang, kesibukan-kesibukan sehari-hari kita itu menyibukkan kita dari perkara-perkara yang wajib atas kita, apalah lagi dari perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. ومن المؤسف جدا أنك ترى بعض الآباء أحسن عملا من كثير من طلبة العلم والدعاء. Dan sangat disayangkan sekali ketika kita seringkali melihat sebagian bapak-bapak atau orang-orang tua kok beramalnya jauh lebih baik daripada para penuntut ilmu dan para dai yang masih muda. وهذه حقيقة واقعية. Ini adalah realita beneran. لا بد أن نعترف بها وأن نسعى في علاجها. Kita mengakui hal tersebut dan kita mengupayakan untuk memperbaiki hal itu. فبعض طلبة العلم لا يوتر إلا في رمضان. Tidakkah kita lihat sebagian para penuntut ilmu tidak witir kecuali pas lagi Ramadan doang. Itu juga kalau dia tarawih. ولا يكاد يصلي الضحى. Bisa jadi hampir bisa dikatakan kagak pernah duha sama sekali tuh penuntut ilmu. ولا يكاد يأتي بأذكار الصلوات الخمس. Kalau habis sholat 5 waktu nggak pakai zikir malah tuh penuntut ilmu. ما هو إلا أن يسلم فيخرج الهاتف من جيبه لينظر المكالمات والرسائل. Setiap kali baru kelar sholat dia nggak zikir tapi langsung refleks dia ngeluarin HP-nya dari kantong, langsung lihat message yang masuk. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda في التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات الخمس. Nabi bersabda tentang tasbih, tahmid dan takbir setelah solat yang 5 waktu, أنه يكفر الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. bahwasanya zikir-zikir tersebut menghapuskan dosa-dosa kita kalaupun jumlahnya seperti buih-buih di lautan. Allahu Akbar. وإذا أردتم أن نعرف هذا في أنفسنا معشر الحاضرين. Dan apabila kalian, فمن منا اليوم حافظ على أذكار الصباح والمساء والخروج من منزله وأذكار الدخول إلى المسجد. agar kita mulai menjaga rutinitas zikir kita, zikir pagi, petang, zikir keluar rumah atau keluar dari masjid, zikir setelah sholat. ومن منا قرأ سورة الكهف. Dan tidaklah seorang di antara kita membaca surat Al-Kahfi. ومن منا في هذا اليوم يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak juga
di hari Jumat ini kita bersalawat lebih banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا لتعلم أن التوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Ini agar kalian fahami bahwa taufik ini semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. ولنعلم أن كثيرا منا يخالف عمله علمه. Dan agar kita juga sadari bahwa kebanyakan di antara kita seringkali ilmu amalannya mengkhilafi ilmunya. كلنا يعلم أن بر الوالدين من أعظم الطاعات وأعظم القربات. Kita semua mengetahui bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah di antara bentuk ketaatan dan pendekatan diri yang paling besar kepada Allah. وربما منا من هو عاق لوالديه. Namun bisa jadi di antara kita ada yang masih berdurhaka kepada kedua orang tuanya. وقاطع لرحمه. Bahkan memutuskan silaturahminya. ومؤذٍ لجيرانه. Atau menyakiti tetangganya. ومسيء إلى أهله وأولاده. Dan bertindak buruk, bersikap buruk kepada istri dan anak-anaknya. وهو خير لأصحابه وأصدقائه من أبيه وأمه وزوجته وأولاده. Dan namun dia bersikap begitu jauh lebih baik kepada teman-temannya daripada kepada kedua orang tuanya dan kepada anak-anaknya. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Padahal Nabi sendiri berkata sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada ahlinya, dan aku orang yang paling bersikap baik kepada ahliku. ولأن كثيرا منا لم يعمل بعلمه muhiqat barakatul ilm. Dan dikarenakan kebanyakan kita tidak merealisasikan ilmu yang telah kita ketahui, akhirnya seringkali dihilangkan dari kita keberkahan ilmu. Fasirna natakallamu kathiran wa la yata'atharu an-nas bina. Kita sering banyak berbicara, namun tidaklah pembicaraan kita berefek pada manusia. Li'annahum yarawna a'malana tukadzibu aqwalana. Dikarenakan mereka melihat betapa praktek kita, amalan kita mendustai apa yang kita ucapkan. Fa-asbahna natakallamu kathiran wa na'malu qalilan. Akhirnya kita banyak ngomong, amalnya dikit. Wa qad kana as-salafu ala 'aksi dhalik. Kanu ya'maluna kathiran wa yatakallamuna qalilan. Adapun para salafus saleh, justru sebaliknya, mereka banyak beramal dan sangat sedikit berbicara. Wa kana fi kalamihimul qalil al-khair wal barakah. Namun di dalam ucapan mereka yang sedikit tersebut terkandung banyak kebaikan dan keberkahan. Wa innama fuddila man qablana alaina bihadza. Mereka, kaum sebelum kita, diberikan keutamaan ke atas kita di dalam hal ini. وقد كان الإمام يزيد بن هارون رحمه الله أحد أئمة السلف في السنة. Sungguh Imam Yazid ibn Harun adalah di antara imam-imam ahlus sunnah. كان كما قالوا في ترجمته ممن يزداد كل يوم خيرا. Sebagaimana yang diceritakan di dalam biografinya, beliau rahimahullah adalah di antara orang yang setiap hari menambahkan kebaikannya. فكل يوم يمر عليه يزداد خيرا جديدا. Setiap hari yang ia lewati, ia menambahkan kebaikan yang baru baginya. وبعضنا مع الأسف ربما يزداد كل يوم شرا. Adapun kita, sangat disayangkan justru sebaliknya, tidaklah berlalu setiap hari pada kita kecuali bertambah keburukan kita. وَرُبَّمَا رَجَعَ إِلَى الْوَرَاءِ. Yang ada kita mundur. وهكذا أيضا حماد بن سلمة أحد أئمة السلف. Demikian juga Imam Muhammad ibn Salamah rahimahullah, salah seorang di antara imam-imam salaf.
قالوا لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما زاد في عمله شيئا. Apabila dikatakan kepada Imam Muhammad bahwasanya besok kiamat akan terjadi, maka dia tidak bisa menambahkan amalannya sedikit pun, karena amalannya udah full, amalan dia udah sangat full. Sehingga kalau dikatakan besok kiamat, mau nambahin apa lagi, amalan dia udah selalu full. Demikian maksudnya. والسبب في ذلك أن يومه كله مليء بالطاعات. Sebabnya hal tersebut dikarenakan hari-harinya Al-Imam Muhammad ibn Salamah tiap hari dipenuhi dengan segala bentuk ketaatan. ولو قيل لأحدنا إن القيامة تقوم غدا لغيرنا عملنا كاملا في اليوم والليلة. Berbeda dengan kita, apabila dikatakan pada kita bahwa besok terjadi kiamat, niscaya kita akan merubah seluruh amalan kita. لأن الأوقات الضائعة من أعمارنا أكثر من الأوقات التي نستغلها في طاعة الله. Dikarenakan waktu yang kita sia-siakan di dalam kehidupan kita jauh lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk ketaatan. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله إضاعة الوقت من علامة المقت. Dari situ Al-Imam Malik rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu adalah di antara ciri kemurkaan. Yani kemurkaan Allah pada seorang hamba dijadikan hamba wasting his time, menyia-nyiakan waktu hidupnya. وكان السلف رضي الله عنهم يتعلمون الأدب والعمل كما يتعلمون العلم. Dan para salaf terdahulu mereka mempelajari adab dan amal sebagaimana mereka mempelajari keilmuan. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت أمي تضع العمامة على رأسي. Imam Malik rahimahullah berkata, umiku dahulu biasa memasangkan imamah di atas kepalaku. Imamah ini yang biasa digunakan oleh orang Arab, digelibet-gelibet kayak yang ini biasa kita lihat pada orang-orang Arab. Nah. وتقول لي تعلم من أدب ربيعة كما تتعلم من علمه. Dan ibuku seringkali berpesan kepadaku, belajarlah dari manner, dari perangai adab Al-Imam Rabi'ah rahimahullah sebagaimana kau pun belajar dari ilmu-ilmunya. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى تعلمنا الأدب 30 سنة وتعلمنا العلم 20 سنة. Dan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, kami mempelajari adab 30 tahun dan kemudian kami mempelajari ilmu ini 20 tahun. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن بعض مشايخه لقد استفدت من دموعه أكثر من استفادة من حديثه. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, sungguh aku berkata tentang para masyayikhnya, guru-gurunya, sungguh betapa aku mendapatkan banyak faidah, lebih banyak dari air mata mereka daripada faidah yang kuambil dari ilmu yang mereka sampaikan. فاستفاد من خشوع شيخه وخوفه من الله عز وجل وتأثر به. Ibnu Jauzi mengambil banyak manfaat dari rasa takut syekhnya, para syekhnya, dan kekhusyuan para syekhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الطالب ينظر إلى علم شيخه وعمله. Dikarenakan seorang penuntut ilmu, ia akan melihat ilmu syekhnya dan amalan syekhnya tersebut. فإذا كان علمه يخالف عمله لم ينتفع به تلميذه. Maka apabila ilmunya bertentangan dengan apa yang diamalkan, niscaya para penuntut ilmunya tidak bisa mengambil manfaat darinya. وأحوج ما يكون اليوم الكثير من طلبة العلم إلى التربية والأدب. Sungguh betapa para penuntut ilmu di era ini sangat membutuhkan pendidikan dan adab. الأدب مع الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Adabnya kepada Allah,
dan adabnya kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal adabi ma'a ahli al-ilm, dan adab kepada para ahli ilmu, wal adab ma'al walidain, dan adab kepada kedua orang tua, wal adab ma'a kibar as-sinn min al-muslimin, dan adab kepada para orang-orang tua dari golongan kaum muslimin, walau kanu min 'ammatin nas, kalaupun orang-orang awam, wal adab ma'a az-zumala'i wal ikhwan, dan bagaimana adab kepada para kawan-kawan. wa nahtaju aidan fil 'amal bil 'ilm ila an natamayyaza an ahli asy-syirk wal bid'ah. Kita juga dengan mempelajari ilmu ini, kita harus membedakan diri dengan adab dan ilmu ini. Dengan itu kita membedakan diri kita dari para ahli syirik dan ahli bid'ah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, firra min al-majzum firaraka min al-asad. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, larilah kau dari seseorang yang terkena penyakit majzum, penyakit kulit yang menular pada lepra, sebagaimana kau lari dari seekor singa, yakni ketika kau melihat seekor singa. فإذا كان هذا الفرار من المرض البدني فكيف بأمراض القلوب والشبهات المتعلقة بالدين. Apabila perintah itu adalah perintah untuk kabur, menyelamatkan penyakit-penyakit yang terjadi pada fisik, maka bagaimana apabila penyakit tersebut adalah penyakit yang mengenai hati dan agama seseorang? فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. Karena sesungguhnya hati manusia ini lemah, sementara syubhat-syubhat tersebut begitu cepat menyambar. والصاحب ساحب. Dan sahib, yakni sahabat adalah orang yang menarik kita, magnet. Sahabat adalah magnet yang menarik kita. Sahib. Wa kana as-salafu yaqulun qul li man tujalis aqul laka man anta. Dan salaf biasa berkata, katakan padaku kau biasa majlas sama siapa? Aku bisa mengatakan kepadamu siapa dirimu sebenarnya. Allahu Akbar. Kau biasa hang out, nongkrongnya sama siapa ya? Hah? Ente bilangin sama anak. Dengan itu aku bisa menggambarkan siapa kau sebenarnya. Wa kanu yaqulun man khafiyat alaina bid'atuh lam takhfa alaina ulfatuh, yani ashabuhu wa asdiqa'uh. Dan para salaf juga berkata, barang siapa yang bid'ah-bid'ahnya tersembunyi dari kita, maka tidak akan tersembunyi dari kita teman-teman dekatnya. Ya, bisa jadi dia menyembunyikan penyimpangan dan bid'ahnya, cuman nggak bisa dia menyembunyikan dengan siapa dia bersahabat, tetap ketahuan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu ay yahrub minhu. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mendengar kabar datangnya Dajjal, maka agar dia kabur, lari, menjauh darinya. Qala lima yuthiruhu min al-fitan. Itu dikatakan dikarenakan betapa fitnah-fitnah yang begitu banyak dibawakan oleh Dajjal. Wa hakadha akhadha al-ulama min hadha al-hadith al-firar min jami' ahli al-batil. Dari situ disimpulkan oleh para ulama dan para ahli hadis, wajibnya kita untuk menjauhkan diri kita dari para ahli batil, ahli bid'ah yakni. Wallahu azza wa jalla yaqul wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah kami jelaskan dengan detail tanda-tanda kebesaran kami, yang dengan itu akan tampak dengan jelas jalannya orang-orang yang berbuat jarimah, yang berbuat dosa. Wa qala Allah azza wa jalla qad alima kullu unasin mashrabahum. Nah, Allah pun berfirman, sungguh setiap orang telah mengetahui dari mana tempat dia mengambil air minumnya, sumbernya.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh setiap orang itu sama agamanya dengan teman dekatnya, maka agar setiap individu melihat dengan siapa dia bersahabat. فطالب العلم عليه أن ينأى بنفسه عن أهل الأهواء والبدع. Maka yang wajib atas penuntut ilmu agar ia menjauhkan dirinya dari para ahli ahwa. Hawa ketika disebutkan artinya syubhat, artinya bid'ah, ya. Maka agar para penuntut ilmu agar ia menjauhkan dirinya dari para ahli syubhat dan ahli bid'ah. لأن هؤلاء قد تمرسوا في الشبهات وقلب الحقائق. Dan dikarenakan mereka banyak menyebarkan syubhat-syubhat dan seringkali memutarbalikkan fakta. فربما تأثر طالب العلم بهم. Bisa jadi seorang penuntut ilmu yang berdekatan dengan mereka ketularan terkena penyakitnya. لا سيما إذا كان عندهم علم وطلاقة لسان. Apalagi ahli bid'ah tersebut memang zahirnya dia punya ilmu dan lidah yang lancar. وإذا كان معهم دنيا ومصالح ومنافع كان الخطر أعظم وأكبر. Apalagi itu ahli bid'ah, dia memiliki dunia, memiliki kekayaan dan banyak maslahat-maslahat padanya, maka bahayanya jauh lebih besar lagi. فتجتمع حينئذ الشبهة والشهوة. Pada saat itu berkumpullah antara syubhat yang dibawakan oleh para ahli bid'ah tersebut dan syahwat, keinginan kita untuk mendapatkan kekayaan yang ada padanya dan dunia yang ada padanya. والسلامة لا يعادلها شيء. Sungguh keselamatan agama kita sesuatu yang tiada bandingannya. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Dan sungguh menghindari kerusakan-kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat-maslahat. وإن بعض الشباب اليوم يقول سأجلس مع كل أحد ولا أقبل إلا الكتاب والسنة. Sebagian anak-anak muda sekarang mereka suka berkata, aku akan duduk pada siapapun dan aku hanya akan menerima kitabullah dan sunnah Rasul. Yakni mereka ketika dinasehati jangan duduk sama fulan, jangan duduk sama fulan, mereka akan berkata siapa aja dengar, nanti yang baik kita ambil, itu syubhat itu. Yang benar, yang baik sesuai dengan kitab dan sunnah kita ambil, yang tidak kita tinggalkan. Kepedean maksudnya. Anak muda sekarang pade kepedean. ولا يدري هذا المسكين أن أصحاب البدع يستدلون بآيات وأحاديث ويضعونها في غير موضعها. Dan tuh anak-anak muda, mereka tidak menyadari bahwasanya para ahli bid'ah seringkali menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut yang mereka sampaikan sebagai perangkap. Kemudian mereka arahkan ayat-ayat dan hadisnya tersebut tidak pada tempatnya yang tepat. ولن يقولوا لك إنهم يستدلون بالتوراة والإنجيل. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa para ahli bid'ah tersebut akan berdalil menggunakan Taurat dan Injil? ولذلك قيل لبعض السلف إن فلانا يريد أن يحضر عند أهل الحق وأهل الباطل ولا يقبل إلا الحق. Dari situ dikatakan kepada seseorang salaf, si fulan dia mau menghadiri siapapun, mau ahlul haq ataupun ahlul batil, namun nanti tidaklah dia terima kecuali yang hak. فقال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. Maka salaf tersebut berkata, itu bocah emang sungguh dia menghendaki untuk mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah sebagaimana seseorang yang membawakan
parfum dan seseorang yang biasa meniup api. فلا بد أن نعلم أن البدع بريد الكفر. Dan lebih utama lagi agar kita menyadari bahwa bid'ah-bid'ah itu yang ada itu adalah bibit-bibit yang membawa seseorang ke arah kekufuran. وأن ترتيب البدعة في الإثم والخطر بعد الكفر بالله عز وجل. Dan bahwasanya di dalam skala bahayanya bid'ah tersebut, posisi bid'ah di dalam level berbahaya itu posisinya setelah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas dosa-dosa yang biasa dilakukan manusia. Wa annal bid'ah a'zamu syarran minal kaba'ir. Dan bahwasanya bid'ah-bid'ah itu keburukannya jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar. لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يعبد الله عز وجل. Dikarenakan para pelaku bid'ah, mereka mengira bahwasanya dengan bid'ahnya itu mereka justru mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. فهو يدعو إليها ولا يشعر بالخجل من ذلك. Sehingga dari situ ia menyeru manusia kepada bid'ah tersebut dan tidaklah ia malu untuk menampakkan bid'ah itu kepada manusia. لأنه يرى نفسه على طاعة وسنة وعبادة. Karena menurut dia berada di atas ketaatan, di atas sunnah dan di atas ibadah kepada Allah. بخلاف المعاصي والكبائر فإن صاحبها يعلم أنه مذنب ويخجل من ذلك. Beda dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Si pelakunya menyadari bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Dan si pelakunya pun malu apabila terlihat orang melakukan hal tersebut. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak menerima taubat pelaku bid'ah sehingga ia tinggalkan dulu bid'ah yang dilakukannya. فمن حذرك من البدع وأهلها فإنما يريد لك السلامة والنجاة. Maka orang-orang yang memperingatkan kalian dari bid'ah-bid'ah dan para orang-orang yang membawakan kebid'ahan, hakikatnya orang tersebut menghendaki keselamatan bagimu. ولا تظن أن العلماء الصادقين المتبعين لمنهج السلف يفرحون بالكلام في أعراض الناس. Jangan kalian pernah mengira sama sekali bahwasanya para ulama salaf terdahulu, baik dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berbahagia ketika mesti membicarakan tentang manusia. Yani para salaf mau nggak mau mesti menyebut nama orang dan penyimpangan-penyimpangannya, memperingatkan kebid'ahan dan penyimpangan mereka kepada para manusia. Kalian jangan kira para ulama terdahulu enjoy melakukan hal tersebut. Tidak. فإن أعراض الناس حفرة من حفر النار. Karena sesungguhnya nama baik manusia adalah lobang di antara lobang-lobang neraka, jurang di antara jurang-jurang neraka. ولكنه القيام بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Namun memang para ulama tersebut melakukan hal tersebut berangkat dari bentuk nasihatnya, yakni ketulusannya ingin membawakan keselamatan dan kebaikan kepada umat. Dan dikarenakan berangkat dari praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar yang memang harus mereka lakukan. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من المحدثات والبدع قبل أن توجد. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu telah memperingatkan kita dari muhdats dan bid'ah-bid'ah, yakni perkara-perkara baru di dalam agama, dan dari bid'ah-bid'ah di masa ketika bid'ah belum ada di antara kaum muslimin dulu. Nabi telah memperingatkan kita darinya. فكيف إذا حدثت ووجد من يدعو إليها ويزينها للناس. Maka bagaimana di masa tersebut apabila bid'ah tersebut udah terjadi
Dan ada tokoh-tokoh yang menyeru para manusia kepada kebid'ahan tersebut dan menghiasinya bagi para manusia. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه يقول فإن كل بدعة ضلالة. Tidakkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbahnya memperingatkan kita bahwasanya setiap bentuk kebid'ahan adalah kesesatan? ألم يقل فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور. Tidakkah Nabi, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbahnya memperingatkan kita agar kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara baru di dalam agama, dikarenakan setiap kebid'ahan demikian adalah kesesatan. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم الخوارج كلاب أهل النار. Bukankah dahulu Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang khawarij yang menghalalkan darah para kaum muslimin? Nabi memperingatkan kita tentang mereka, bahwasanya mereka adalah para anjing-anjing neraka. Alam yaqul li ashabihi tahqiruna salatakum ila salatihim wa qira'atakum ila qira'atihim. Bukankah Nabi pun telah memperingatkan para sahabat bahwasanya kelak kalian nanti minder membandingkan solat kalian dengan solat golongan khawarij, puasa kalian dengan puasa golongan para khawarij. Yani kaum khawarij, kaum yang terkenal banyak melakukan ritual-ritual, sehingga bahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minder membandingkan ibadah yang mereka lakukan dibandingkan dengan para orang-orang tersebut atau khawarij tersebut lakukan. Fahum ahlu ibadatin wa tanaffulin, salatan wa qur'anan wa siyaman. Maka jelas para kaum khawarij tersebut juga adalah memang pada dasarnya orang-orang ahli ibadah, baik hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, membaca Al-Quran, puasa dan lain-lain. Wa min huna ta'ti al-khuturah. Ta'ti? Al-khuturah. Khuturah. Dari situlah datangnya bahaya tersebut. Lianna man yarahum يقول هؤلاء يقرؤون القرآن ويصلون ويعملون من البر والخير والإحسان فيغتر بهم. Dari ibadah yang banyak mereka lakukan tersebutlah justru sumber bahayanya, dikarenakan awam melihat mereka dan mengambil nilai kebaikan dari mereka. Para awam berkata, mereka ini kan ahli sholat, ahli puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar, sehingga awam tertipu oleh mereka. ولا ينتبه كثير من الناس إلى فساد عقائدهم وخطورة ما يدعون إليه. Namun kebanyakan para manusia tidak menyadari betapa rusaknya akidah mereka dan betapa bahayanya nilai-nilai yang mereka seru manusia kepadanya. والفتن التي يقودون المجتمعات إليها. Para masyarakat tidak menyadari fitnah-fitnah yang akhirnya diarahkan oleh para kaum khawarij tersebut untuk terjadi di antara para masyarakat. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang sifat mereka. Mereka adalah kaum yang senantiasa membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidaklah melebihi kerongkongan mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Mereka adalah kaum yang mental dari agamanya, melesat dari agamanya, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Hadza kulluhu مع كثرة العبادة التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. Semua peringatan Nabi tersebut tentang kaum Khawarij itu, padahal di samping banyaknya ibadah yang Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang dilakukan oleh mereka. ولذلك كان أئمة السلف كالإمام الشافعي والليث بن سعد يقولون
Dari situ para imam salaf seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, mereka berkata rahimahumullah, إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغتر به حتى تنظر إلى لزومه للسنة. Apabila, yakni Imam Laits bin Sa'ad dan Imam Syafi'i rahimahumullah berkata, apabila kau melihat seseorang, ia dapat terbang di langit atau dia dapat ngambang di atas air, maka janganlah kau terlena padanya sampai kau lihat dulu apakah dia di atas sunnah atau tidak. Yani ente lihat orang nih bisa ngambang di Danau Cipondo, jangan percaya sampai kau lihat apakah dia di atas sunnah atau tidak. Wa aina huwa min al-awamir wan nawahi. Sampai kau lihat dulu di mana dia dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Yani apakah ia orang yang merealisasikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, gitu. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kokohkan kita di atas Islam, di atas sunnah sehingga kelak kita bertemu dengannya. Wa ayyarzuqana al-ilma an-nafi'a wal 'amal as-salih. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu dan amal saleh. Wa an yu'inana 'ala anfusina wa yastur 'alaina ma la ya'lamuhu an-nas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya ke atas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita. Wa an yaj'alana mafatiha khair maghaliqa syarr. Dan semoga Allah jadikan kita para orang-orang yang membawakan kunci-kunci kebaikan bagi para manusia dan sebagai orang-orang yang menutup pintu keburukan dari para manusia. Salihin muslihin ghaira dhallin wala mudhillin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan kemudian membawakan kesalehan kepada manusia, bukan orang-orang yang lost, yang tersesat dan membawakan kesesatan kepada para manusia. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khairan. Demikian ikhwati rahimakumullah perkuliahan yang disampaikan oleh Syekh Nu'man Al-Watar hafizahullah. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan beliau hafizahullah. Sekali lagi ini kehormatan buat kita, beliau bisa berada di sini dan berbagi ilmunya dengan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.